Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yaqribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan liqa kita, pertemuan kita, majelis kita pada siang hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah, masyaallah. Ikhwannya cuma satu ini ya? Alhamdulillah. Iya, berdua sama saya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengaji dan mengkaji. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk kemudian bisa mendengarkan kalam-kalam Allah disampaikan dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan kepada kita. Banyak orang-orang yang di luar sana di hari ini jam segini tidak mendengarkan kalam-kalam Allah disampaikan, tidak kemudian mendapatkan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini adalah taman-taman surga di dunia. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, hadis ke nomor 71, Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Ini tanda bahwa apa? Allah menginginkan ada kebaikan di dalam diri kita pada hari ini. Ya, di luar sana banyak orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Di luar sana banyak orang-orang yang sibuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam kalimat Allah di surat Al-Anbiya di ayat pertama, surat ke-25 ayat pertama, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sudah makin dekat kata Allah manusia itu dengan hari pembalasan, dihisabnya, maksudnya kiamat itu, ya. Namun manusia dalam keadaan dua. Yang pertama ghaflah, yang kedua mu'ridun. Ghaflah itu artinya lalai. Manusia lalai pada saat nanti makin mendekati akhir zaman, mendekati dihisabnya manusia, mendekati kiamat. Sifat manusia itu lalai nanti. Dan kemudian yang kedua adalah mu'ridun. Mu'ridun itu jauh sekali yang namanya ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, mungkin banyak orang-orang yang berbondong-bondong ke masjid pada saat sholat Jumat, ya. Tapi selesai sholat Jumat, pada saat imam membaca salam, "Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah," dari yang berdiri untuk kemudian pergi sama yang duduk untuk berzikir sebentar, itu lebih banyak yang berdiri dan pergi daripada orang yang berzikir. Ada yang ingat kepada Allah, wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka hanya sedikit yang mengingat Allah saja. Subhanallah. Bayangkan Bunda, berarti kita ini sudah dekat-dekat sekali dengan akhir zaman. Kita ini sudah dekat sekali dengan hari pembalasan yang Allah akan berikan kepada kita. Sementara orang-orang dalam keadaan ghaflah, lalai, dan juga jauh sekali ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Ini dia. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan pada hari ini adalah tanda bahwa Allah menginginkan ada kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Ya, karena orang yang dekat kepada Allah itu harus paham dengan kalam-kalam Allah. Orang yang mendekat kepada Allah itu harus ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Maka sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Ada orang-orang yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang salah. Ada yang gulu, berlebihan dalam beragama. Ini pun ada. Berlebih-lebihan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, ada satu hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabatnya Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu dibawa ke hadapan Rasulullah, dan kemudian Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sahabatku fulanah, dia ini berpuasa terus sampai 1 tahun lamanya." Berpuasa 1 tahun lamanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya, sebaiknya jangan seperti itu." Kenapa? Karena puasa yang paling tinggi, yang paling Allah cintai itu adalah puasanya Daud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Itu yang paling tinggi, selebihnya tidak ada lagi. Jadi tidak boleh, walaupun kita kuat, walaupun kita sanggup puasa 1 tahun, enggak putus-putus, itu tidak boleh. Itu namanya ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Kalau dulu orang suka puasa Daud, kalau sekarang orang sukanya dikiaskan dari puasa Daud jadi sholat Daud. Sehari sholat, sehari enggak, sehari sholat, sehari. Ini mah aneh jadinya. Orang-orang kita tuh kadang-kadang banyak yang kreatif begitu kan. Mesti kumain nasib Allah. Bukannya puasa Daud ya sholat Daud. Ini kali kalau puasa itu yang paling disukai, mungkin jangan-jangan ini yang paling dicintai Allah juga. Lah, enggak, jauh sekali dari apa yang Allah harapkan. Oleh karena itu kita membutuhkan ilmu. Dalam beragama kita butuh ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu, kata Allah, yang kalian gak punya ilmu di dalamnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang sudah tetap di dalam hati, itu semua akan Allah mintai pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Nah, sekarang ini ada orang yang beragama dengan taklid buta, ikut-ikutan dia. Ya, kadang-kadang ada yang ta'assub. Ta'assub itu fanatik. Fanatik hanya kepada satu ustadz saja misalnya. Saya tuh kalau nggak ustadz ini yang ngomong, nggak kena. Pokoknya saya harus ini. Atau fanatik dengan kelompoknya saja. Kalau nggak kelompok saya yang ngomong, nggak kayaknya. Semuanya neraka, kelompok saya aja yang surga. Astagfirullah. Ini bahaya sekali. Karena apa? Karena iblis pun dulu sok taunya modelnya begitu. Karena iblis pun dulu sombong luar biasa. Orang kalau sudah berilmu, biasanya Allah hadirkan orang yang kurang ilmunya untuk menguji kesabarannya. Ya, ada orang yang sudah paham sunnah seluruhnya, tapi ada juga yang belum. Ya, maka kadang-kadang yang paham sunnah seluruhnya ini suka nggak sabar untuk mengajarkan sunnah kepada yang belum paham, sehingga kemudian apa? Lisannya menghardik, lisannya mencela, lisannya memaki kepada apa? Kepada orang-orang yang belum paham seluruhnya. Ini sama dengan iblis. Kenapa? Karena pada saat iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka apa kata iblis? Gak mau, aba wastakbar. Iblis enggan dan dia takabur, sombong dia, sombong. Sampai-sampai Allah bertanya di dalam surat Al-A'raf, qala ma manaka alla tasjuda is amartuk. Kenapa? Kok kamu gak mau sujud kepada dia padahal aku yang memerintahkan engkau untuk bersujud? Apa kata iblis? Qala ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lah, ngapain? Aku kan lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Ngapain api sujud sama tanah? Ini kata iblis. Ngapain direktur itu harus hormat kepada manajer? Ngapain yang namanya rektor harus hormat kepada dosen-dosen? Ngapain dosen harus hormat kepada mahasiswanya? Dia dong hormat kepada saya. Saya dipahami ini bunda ya. Ini yang kemudian menimbulkan kesombongan-kesombongan. Iblis menggoda seorang ahli ibadah itu nggak langsung. Biasanya iblis itu menggodanya dengan apa? Dengan dimunculkan kesombongan di dalam dirinya, merasa dia yang paling benar. Iblis membisik-bisikkan, kamu yang benar, hanya kamu yang benar, yang lain masalah.
Kamu yang patutnya diikutin. Yang lain mah gelarnya apa sih? Dia gelarnya cuma ini, sementara kamu ini dibisik-bisikkan oleh iblis. Saat itu orang menjadi sombong. Pada saat dia sombong, lihat, la yadkhulul jannah man kana min qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Gak akan masuk surga kata Rasulullah. Yang mana seseorang, apabila seseorang itu di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan, maka tidak akan pernah dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Nah, bunda sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita secara tidak sadar terjebak dalam situasi seperti ini. Ya. Like or dislike, suka nggak suka. Kadang-kadang kita nggak merencanakannya, tapi setan itu bekerja dengan lembut sekali, pelan sekali sehingga bisa mempengaruhi kita. Kadang-kadang dia pengaruhi dari orang-orang yang berbeda. Contoh, saya mau testimonial. Saya waktu itu, anak saya yang paling besar masih kelas 5 SD. Ya. Saat itu dia mengatakan, ayah tahu Blackpink nggak? Katanya begitu. Saya bilang Blackpink, Black Panther kali kata saya kan. Bukan. Jangan dulu iya. Itu ya, Black Panther kali. Enggak, Blackpink. Di sekolah lagi heboh masalah Blackpink katanya gitu. Blackpink apa sih nak? Katanya sih penyanyi Korea gitu. Wah, penyanyi Korea Indonesia aja yang nggak kenal, apalagi Korea, saya bilang begitu kan. Terus anak saya, oh gitu ya, iya. Emang abang tahu? Abang nggak tahu. Makanya tanya sama ayah. Siapa tahu ayah tahu. Lah, mana ayah tahu? Saya bilang. Dan setelah itu selesai percakapan. Dia nggak tahu, saya nggak tahu. Karena anak saya belum saya kasih handphone. Jadi dia nggak bisa browsing gitu kan. Dia tanya ke bapaknya. Ayahnya bilang enggak. Dan saya pada saat dia sudah mengatakan penyanyi Korea, saya nggak mau browsing. Ya nggak mau, karena apa? Nanti khawatir ya, malah jadi keinginan tahuan ada gitu, ya aneh-aneh yang bisa dilihat dan macam-macam itu. Akhirnya clear, khalas, pembicaraan antara saya dengan dia berhenti sampai di situ. Tapi ternyata setan nggak berhenti sampai di situ. 3 hari kemudian dari kejadian itu, saya sampai di daerah sekitaran Senayan. Pulang dari pengajian yang pertama mau ke pengajian yang kedua. Saya dengan yang bawa mobil yang ngantar-ngantar itu. Pada saat macet sedikit di bundaran Senayan itu, tiba-tiba yang ngantar saya bilang, "Start Blackpink." Sok tahu kamu Blackpink, saya bilang gitu kan. Saya lagi baca kitab, dia bilang Blackpink. Apaan sih Blackpink? Itu kemarin Bang Arsya kan bilang Blackpink. Iya, itu Blackpink. Mana kata saya? Itu ternyata ada iklan, papan iklan besar online shop Blackpink. Gitu kan, online shop gitu. Saya lihat, ini Blackpink. Saya lihat, dia lihat juga. Ternyata Blackpink itu 4 penyanyi wanita kan gitu ya. Set, di bawahnya Blackpink. Oh ini dalam hati saya. Terus saya bilang sama yang nyetir, kok nggak black banget ya kata saya. Kan pikiran gitu namanya Blackpink ya, ada black-blacknya lah apa begitu kan. Enggak ini. Terus supir bilang, agak pink kayaknya Stan. Astagfirullah. Saya astagfirullah, dia juga astagfirullah. Kamu mah terlambat, ini gara-gara kamu. Lihat, anak SD kelas 5 dibisikin oleh setan lewat teman-temannya, Blackpink. Kan begitu ya? Akhirnya anak ini menyampaikan kepada ayahnya. Ayahnya dakwah. Karena dakwah nggak paham dia Blackpink. Tapi setan nggak berhenti. Lagi di jalan, yang penting informasi masuk dulu. Blackpink. Kan begitu ya? Saat itu kemudian, mari silakan. Saat itu kemudian dikatakan, itu Blackpink-nya. Kita lihat. Pada saat kita melihat, itu yang kita tatap adalah bukan mahram kita. Ditatap, saya lihat, ya Allah, putih-putih banget ya. Begitu. Itu komentar, itu muncul. Dan saat itu setan berhasil membuat tergelincir seorang pendakwah untuk melihat sesaat kepada yang namanya Blackpink. Ini dia. Karena kita apa? Itu bahaya sekali. Apalagi yang lain-lain. Kalau seandainya kemudian sekarang, subhanallah. Saya yakin Bunda tahu TikTok itu, tahu kan? Iya. Ini penyakit luar biasa itu. Luar biasa. Jadi waktu saya ke kota Kasablanka dengan istri dan anak-anak mau ngajak makan, lagi jalan tiba-tiba kaget saya. Kenapa? Saya jalan ini ada tiang kan di balik tiang gak kelihatan gitu. Pas saya jalan tiba-tiba ada gadis pakai jilbab, dia lompat ke arah depan saya gitu, ting begitu. Astagfirullah. Saya gak kelihatan, saya jadi kaget, saya sampai tarik anak saya. Saya bilang, ini ngapain sih?
ternyata TikTokan. Jadi di balik tiang itu ada kamera dia, ada handphonenya. Dia nggak sendiri dengan teman gadis lainnya yang jilbaban juga. TikTok di tengah mall. Bayangkan, anak saya mah ketawa-ketawa terusnya. TikTok ayah TikTok, 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 tok tok itu mas saya bilang. Kenapa? Ini otaknya udah nggak ada. Karena apa? Lihat, kalau kayak gitu yang jelek nama jilbabnya apa nama Islamnya? Dua-duanya. Jilbabnya jadi jelek, Islamnya jadi jelek. Karena apa? Gak ada seorang pemudi yang gak paham agamanya dengan baik sehingga kemudian membuat fitnah bagi agama. Sikum wa nafsi taqallah. Ada lagi orang pakai jilbab, goncengan bertiga, ya kan? Gak pakai helm. Dipikir jilbabnya bisa kemudian menahan dia dari kecelakaan motor. Enggak. Sikum wa nafsi taqallah. Ini yang jelek siapa? Islamnya, jilbabnya. Ada lagi pengalaman saya. Naik mobil di tol, di depan tulisan rombongan haji. Masya Allah. Wah, rombongan haji, barakallahu fikum. Baru doain, tiba-tiba di depan ada yang buka kaca di jalan tol, buang sampah. Astagfirullah. Yang jelek nama siapa? Hajinya, Islamnya. Islam nggak ngapa-ngapain. Tapi gara-gara ada orang yang berislam dengan ala kadarnya model begitu, merasa dirinya Islam tapi tidak menjalankan syariat dengan baik, akhirnya menjadi fitnah bagi agama kita. Sehingga pada saat media melabeli apapun tentang agama kita, orang-orang percaya. Kenapa? Karena tingkah lakunya, tingkah polanya begitu. Orang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kita ini tidak menjalankan agama kita dengan baik. Oleh karena itu penting sekali kita kemudian memahami agama kita sehingga bisa kemudian merubah diri kita. Jangan hanya sekedar Islam saja, tapi bagaimana Islam ini menjadi way of life, cara hidup kita, lifestyle kita itu Islami. Sehingga pada saat ada seseorang yang Islami, mempunyai pasangan Islami, itu otomatis mereka akan membentuk keluarga yang Islami. Sehingga diajarkan anak-anaknya nilai keislaman, sehingga pendidikan di rumahnya pun menjadi Islami. Pada saat sebuah keluarga menjadi keluarga yang Islami, dia punya tetangga keluarga Islami yang lain, punya tetangga keluarga Islam yang lain, otomatis akan menjadi RT yang Islami. RT Islami punya tetangga RT Islami, punya tetangga RT Islami, otomatis menjadi RW Islami. Terus RW Islami, kelurahan Islami, kecamatan Islami, naik sampai akhirnya negara yang Islami. Nggak perlu keluar-keluar untuk bikin negara Islam, tidak. Tapi pada saat kemudian seseorang menjalankan keislamannya dengan baik, maka ada potensi bahwa kebangkitan Islam itu akan tumbuh. Ini dia. Dan seorang laki-laki dan seorang wanita, bahkan untuk hal ini Allah sudah dengungkan, dawamkan, bahkan firmankan di dalam Al-Quran, yang mana ayat ini pada saat kita nikah biasanya dibaca ini. Surat kalau kita nikah itu biasanya ayatnya dari surat apa aja Bunda? Ar-Rum. Nomor 1 itu kan, kadang-kadang di undangan itu ada kan, Ar-Rum. Ayat keberapa? Masya Allah. Tuh, sering datang kawinan biasanya ya. Kalau waktu kita nikah dulu kan masih muda-muda, kadang-kadang nggak peduli, nggak denger itunya kadang-kadang ya. Tapi orang-orang yang sering datang, sering menerima undangan nikahan, kadang-kadang dibaca betul-betul paham itu. Ar-Rum ayat 21. Kita lihat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum itu berbicara tentang apa sebetulnya surat itu? Apa arti Ar-Rum? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis sekali. Romawi. Rum, kerajaan Romawi. Surat ini berbicara tentang runtuhnya sebuah kerajaan. Gulibatir Rum. Ayat pertama langsung dibuka dengan itu, ya kan? Dan kerajaan Romawi pun runtuh, hancur, porak-poranda. Oleh siapa? Oleh negara yang dekat. Fi bid'is sinin katanya. Dari negeri yang dekat. Maksudnya apa? Persia. Persia saat itu kekuatannya jauh di bawah Romawi. Romawi saat itu lagi kokoh-kokohnya, kerajaannya lagi besar-besarnya. Namun kata Allah, Romawi akan runtuh oleh negeri yang dekat. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya karena ada tantangan dari Abu Jahal menantang Rasulullah SAW. Hai Muhammad SAW,
Kamu ini menyampaikan sesuatu yang kita udah tahu. Coba sampaikan kepada kami sesuatu yang kami belum tahu sama sekali. Maka turun kemudian ayat ini, gulibatir Rum. Kerajaan Romawi pun akan runtuh. Seolah-olah Rasulullah mengeluarkan ramalan, kan begitu kan? Padahal ini bukan ramalan, ini adalah wahyu. Dan ini ditunggu oleh Abu Jahal. Kejebak dia. Kalau ternyata Romawi nggak runtuh, maka orang tidak akan mengikuti dirinya. Bisa dipahami ini. Kejebak dia. Karena apa? Karena nggak mungkin Romawi itu lagi kuat-kuatnya. Kapan ya Muhammad SAW? Kapan? 7 atau 8 tahun lagi kata Rasul. 7 atau 8 tahun lagi. Ditunggu, benar hancur kerajaan Romawi. Nah, bicara tentang sebuah kerajaan, ternyata di ayat ke-21-nya kemudian Allah membicarakan tentang hubungan seorang laki-laki dengan perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ila akhir ayat. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan pasangan dari jenismu sendiri litaskunu ilaiha, agar kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya. Ini dia, cenderung dan tentram. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata litaskunu ma'aha, agar kalian bisa hidup bersama-sama? Kenapa nggak begitu? Karena sekarang ini yang kita lihat di lapangan, banyak orang hidup bersama-sama, tapi hatinya nggak bersama-sama. Secara zahir hidup di rumah, tapi hatinya tertambat pada mantan-mantan terindahnya. Oh, Masya Allah ya. Ini bisa jadi, karena memang kejadiannya begitu. Angka perceraian yang ada sekarang itu Bunda, 70% dari angka perceraian itu bukan karena suami mengucapkan talak, bukan. Tapi karena istri memohon untuk khulu, untuk lepas dari suaminya, untuk lepas. Wanita yang mengajukan, menggugat suaminya agar dilepas dari suaminya, 70% angkanya valid ini. Sekarang tingkat perceraian tinggi, rata-rata di pinggir-pinggir kota besar. Karena pasangan muda itu kemudian kan mencari rumah biasanya di pinggir-pinggir itu, ya, di pinggir-pinggir. Dan itu angka perceraiannya tinggi sekali. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Mau nikah tapi nggak paham esensi pernikahan. Nikahnya hanya karena syahwat. Wah, pokoknya aku inginnya sama dia. Kamu benar, kata ibu. Benar Bunda, saya nggak akan nikah kalau nggak sama dia. Dia ini pujaan hatiku. Masya Allah. 3 tahun kemudian, Bunda, kok dia gitu banget ya? Lah, katanya dulu pujaan hatinya. Saya dipahami. Ini karena apa? Karena pernikahannya bukan didasarkan dari apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat dia menikah, dia tidak tahu potensi-potensi apa yang bisa terjadi di dalamnya. Sehingga orang menikah, nasihat pernikahan cuma 15 menit. Hidupnya maunya seumur hidup, bareng-bareng, kan begitu ya. Kita hidup di dunia dan juga berpasangan di surga. Maunya begitu. Tapi belum tentu dalam kejadiannya di jalan. Masya Allah, 3 tahun, 5 tahun, kadang-kadang suami udah mulai gemesin. Gemes minta dilempar, gemes minta ada macam-macam itu. Gemes itu kan berbeda-beda itu. Ya, pokoknya gemesin. Nah, saat itu lihat kata Allah apa? Yang Allah inginkan litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha. Yang Allah inginkan pada esensinya adalah pendaratan hati, bukan pendaratan jasad. Nah, ini harus dipahami oleh seorang laki-laki dan oleh seorang wanita. Kalau dia paham, laki-lakinya soleh, menjalankan keislaman dengan baik, wanitanya juga seperti itu, maka mereka akan bisa membangun keluarga yang islami, kokoh dia. Keluarga islami tadi yang saya katakan, punya tetangga keluarga islami, punya tetangga keluarga islami, jadi RT islami. Nah, akhirnya menjadi negara yang islami, bukan negara Islam, negara yang islami, yang mana penduduknya menjalankan nilai-nilai keislaman, peradaban Islam baru bisa bangkit. Ini kata siapa? Syekh Singgiti, bukan kata Abu Fida. Syekh Singgiti mengatakan, gak mungkin peradaban Islam akan bangkit, akan jaya kembali sebelum di dalamnya ada pribadi-pribadi yang islami. Itu dia. Dan sekarang Bunda, lihat bagaimana musuh-musuh Islam merusak akhlak anak-anak kita, merusak akhlak diri kita, terutama wanita-wanita muslimah. Kenapa? Karena mereka paham betul untuk menghancurkan generasi berikutnya, hancurkan dulu wanita-wanitanya. Karena akhlak wanita sudah hancur, maka hancur juga pendidikan anak-anaknya. Madrasah pertama adalah ibunya.
Bayangkan kalau ibunya aja pakai jilbab TikTok kan, gimana anak-anaknya? Bayangkan itu. Bahkan TikToknya bareng sama anak-anak, bapaknya diajak-ajak, ikutan lagi bapaknya. Subhanallah. Ini dia usikum wa ya nafsi taqallah. Mau dibawa kemana generasi kita? Mau dibawa kemana Islam ini? Maka benar kata Rasulullah SAW bahwa orang Islam nanti banyak, jumlah kalian banyak, tapi kalian bagaikan buih-buih di lautan. Buih itu kalau nyikirin buih cuman begitu saja, selesai. Kalau dihantam ombak baru KO kita. Tapi kalau buih-buih di lautan nggak ada apa-apanya. Mau sebanyak apapun kayak kita nyuci pakai misalnya sabun dan lain-lain kan buihnya banyak gitu. Itu nyingkirinnya gampang nggak? Gampang, bila air tinggal semprot seret, beres, selesai. Nah Islam itu nantinya akan seperti itu kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita tanamkan di dalam diri kita terlebih dahulu. Bangga sekali, senang sekali. Sekarang ini sudah mulai banyak majelis-majelis taklim di mana-mana, dan bahkan anak-anak muda yang duduk di majelis taklim paling depan itu mendengarkan. Bukan hanya ratusan, ribuan kadang-kadang mereka hadir untuk sekedar taklim. Namun pertanyaannya, setelah taklim diamalkan atau tidak? Jangan-jangan hanya euforia saja. Karena orang kalau taklim sudah sebegitu banyaknya, ini problem yang sekarang kami ustadz-ustadz yang tergabung di Barisan Bangun Negeri ini, ya, itu sekarang sedang memikirkan bagaimana caranya agar bukan hanya tablik akbar yang kita lakukan, enggak, kita malah mengurangi tablik akbar itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa memaintain yang namanya ilmu agama ini kepada orang yang belajar itu, agar orang yang belajar itu bisa betul-betul mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Orang euforia tablik akbar, pulang dari tablik akbar ditanya, tadi dengerin apa? Yang penting ustadznya lucu, selesai. Ya, kalau mau lucu ya nonton stand up komedi, jangan lihat ustadz. Ini dia. Pada saat datang apa esensi yang bisa didapatkan? Apa yang bisa diambil? Kemudian apa yang bisa membuat kita berubah mulai hari itu? Ini yang paling penting. Maka kami pun berpikir, ini kayaknya tablik akbar kurang efisien. Yang efisien bagaimana kita masuk ke majelis-majelis taklim dan adakan taklim itu yang berkesinambungan. Bukan hanya sekali saja, tapi terus berkesinambungan dari awal sampai akhir. Sehingga apa yang didapatkan oleh orang-orang yang belajar talabul ilmi itu suatu agama yang komplit, Islam yang kafah, bukan hanya separuh-separuh. Ya, yang namanya kajian, kalau tematik itu baik. Bukannya nggak baik. Namun tematik, ujung-ujungnya jadi bingung kita. Ini lompat ke sini, gitu ya. Tidak ada silabus yang jelas. Kalau ada silabus yang jelas, sehingga kita bisa menambah wawasan, peraturan-peraturan yang ada, syariat-syariat yang ada, sampai bermuamalah seperti apa, adab-adab dalam Islam seperti apa, akidah yang kokoh seperti apa, fikihnya seperti apa, perbandingan fikih seperti apa, komplit jadinya, komplit. Nah, kita bagaimana cara belajarnya, ini yang kemudian mau kita angkat pada siang hari ini. Bagaimana cara kita membuka lembaran baru dalam kehidupan kita agar kemudian kita bisa menjalankan agama ini dengan baik. Masya Allah. Tadi dari awal sampai sekarang itu mukadimah. Belum masuk ke dalam ini. Baik. Subhanallah. Baik. Bunda sekalian, ada satu kitab yang saya sarankan. Apabila bunda ada rezeki, beli kitab ini. Kitab ini sudah ada terjemahannya. Nama kitabnya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Ya. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Udah ada terjemahnya, udah ada terjemahannya. Ya, nggak mahal itu kitab. Kalau nggak salah cuma 90.000 atau 100.000 gitu. Kalau beli online juga ada. Minhajul Qasidin. Ya. Minhajul Qasidin. Qasidin. Ya. Minhajul Qasidin. Baik. Ibnu Qudamah. Nah, apabila kita sebelum belajar yang lain-lain, ya, menurut saya alangkah lebih baik kita baca kitab ini dulu. Karena kitab ini artinya adalah kitab orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kitab ini akan menghasilkan hati-hati yang bersih. Hati kita akan bersih kalau kita baca kitab ini. Bersih.
otomatis menjadi sejuk, tenang, nyaman. Karena apa? Kita lihat dalam bab kitab-kitab fikih manapun, nomor satu yang dibahas pasti perkara niat. Niat itu adanya di mana? Hati. Kalau hatinya kotor, niat ini pun bisa terkotori. Sama, kita menuntut ilmu pun itu bisa kotor hatinya. Bisa. Pada saat apa? Pada saat dia menuntut ilmu bukan untuk dirinya, tetapi untuk berbantah-bantahan dalam majelisnya. Dia nuntut ilmu, kemudian dia ambil hadis-hadis dalil-dalilnya. Dia punya grup WhatsApp tuh. Di grup WhatsApp biasanya bantah-bantahan. Ya, ada puasa Rajab, bantah-bantahan. Ada puasa ini, bantah-bantahan. Macam-macam itu kan. Akhirnya diambil dari sini. Terjadilah budaya kopas, copy paste, ambil dari internet, kirim. Ini di kopas, kirim. Akhirnya apa? Yang diambil sepenggal-sepenggal. Konteksnya nggak dilihat, diambil hadisnya saja. Diambil secara parsial saja. Sementara konteksnya nggak nyambung kadang-kadang. Kadang-kadang begitu. Intinya ngaji untuk berdebat. Saya mau ngaji. Apa? Kenapa? Enggak, soalnya geng sana suka ngasih dalil nih. Saya harus bisa jawab. Itu murni gak ngajinya? Enggak. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza salfat niyatuhu. Yang namanya ilmu agama itu keutamaannya gak akan bisa dibandingkan dengan keutamaan ilmu manapun pada saat dia benar dalam menuntutnya, benar dalam niatnya. Wakilallahu, kemudian ditanyakan kepada dirinya oleh murid-muridnya, wahai imam, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu agama itu? Dijawab oleh Imam Ahmad, niat menuntut ilmu agama tidak lain, tidak bukan, hanyalah untuk menghilangkan kebodohan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Jadi ilmu agama bukan untuk supaya kita dipanggil ustaz atau ustazah. Bukan untuk kita dipanggil orang yang salih dan salihah, bukan. Tapi ilmu agama kita pelajari untuk menghilangkan kebodohan kita di hadapan Allah. Sehingga pada saat kita melakukan sholatnya bukan hanya ritual. Sholatnya bukan hanya sholat yang menggugurkan kewajiban saja. Usikum wa nafsi bitaqallah. Banyak sekali pengajian yang kami bina, ya, pada saat berbicara tentang halal haram fasih, pada saat berbicara tentang perbandingan mazhab, oke. Tapi waktu saya tes baca Al-Fatihahnya, mohon maaf, tiba-tiba ngawur kemana-mana. Bacaan Al-Fatihahnya tidak pas, ya. Dia bicara tentang halal haram, tetapi untuk sholatnya saja dia tidak bisa melakukan sholat dengan baik. Dan bahkan arti bacaan sholatnya nggak paham. Jadi dia hanya baca saja, namun artinya dia tidak pahami. Ada yang saya tanya, apa arti Sami'allahu liman hamidah? Waduh, hafal sih Ustaz. Artinya apa? Nah itu tuh, kemarin ingat, kok sekarang lupa jadi tanya Ustaznya. Gak mungkin artis Sami'allahu liman hamidah kemarin lupa sekarang, kemarin ingat sekarang lupa. Kalau mau ingat terus, orang pendek itu. Namun kemudian gara-gara kita hafal, kita gak mencari tahu. Tapi untuk hal-hal dunia, ya Allah, ada sesuatu hal yang kita gak tahu, kita langsung cari tahu. Betul? Contoh misal, ada artis wanita nikah di Masjid Jami Tokyo. Ya kan? Betul gak? Itu saya nggak sebutkan apa-apa, tapi itu langsung cari tahu siapa ya. Ya, keponya maksimal, urusan dunia. Tapi giliran urusan akhirat, Sami'allahu liman hamidah, apa ya? Gak langsung cari tahu, gak pengen tahu, itu dia. Ini menandakan bahwa apa? Lihat, Bunda, usikum wa nafsi bitaqallah. Pada saat Quran turun, kalimat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Baik. Pada saat Quran turun pertama kali, Allah perintahkan untuk baca. Ya. Pada saat perintah sholat diturunkan oleh Allah, perintah sholat disematkan oleh Allah, maka lihat kalimat di dalam Quran bukan Iqra lagi. Di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat ke-45, Allah turunkan perintah sholat. Di depannya, Allah tidak memakai kata-kata Iqra, tapi Allah memakai kalimat utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i. Masya Allah, ahlul Quran semua ini, hafal semua kayaknya. Masya Allah. Baik, saya senang saya berada di depan ahli Quran. Masya Allah. Ya, saya mau ngetes satu ayat lagi Bunda ya. Satu ayat, nggak apa-apa. Ini buat saya penasaran gitu, penasaran. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan. Masya Allah. Ini mah bener nih Hafizah ini. Ini mah tawadu aja saya dijebak-jebak ini. Satu lagi penasaran. Satu lagi, hiji deui lah. Satu lagi, ya. Bismillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Iya benar udah ini ahlul Quran udah clear. Saya nggak ngetes lagi udah betul. Kalau halalan belakangnya pasti iya. Ya baik. Pada saat Allah katakan utslu, apa arti utslu di situ di Qurannya? Ya udah, bacalah. Iqra, bacalah. Utslu, bacalah. Kok nggak ada bedanya? Ada bedanya apa enggak ini? Ada. Apa bedanya? Tulisannya. Ya bukan tulisannya. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau Iqra apa? Kalau utslu apa? Nggak mungkin. Tulisan mau udah beda, arti sama, nggak mungkin. Pasti beda. Kalau kita belajar betul-betul balaghah atau belajar ilmu dalam bahasa Arab itu, ya, maka kita bisa memahami. Iqra itu artinya baca saja dulu, nggak perlu paham. Baca. Maka kalau anak-anak belajar itu dari apa itu? Iqra. Udah paham belum mereka? Belum. Alif, ba, ta, kan masih begitu. Terus a, ba, baby, kan begitu kan? Terus begitu. Semua dipelajari. Iqra. Sama Rasulullah belum paham waktu itu. Kata Jibril apa? Iqra. Ma'ana biqari'in. Aku nggak bisa baca Rasulullah. Iqra. Ma'ana biqari'in. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, baru paham Rasulullah. Disuruh mengikuti. Ini pada saat awal kita belajar dulu, baca dulu. Quran kalau nggak pernah dibaca, bagaimana paham artinya? Bagaimana kita bisa kemudian mengetahui ayat-ayatnya? Baca dulu aja, nggak perlu paham. Tapi pada saat kalimat sholat mulai ditegakkan, diperintahkan untuk menegakkan sholat, Allah perintahkan bukan iqra, tapi utlu. Bukan hanya baca, pahami, baru diamalkan. Luas itu arti utlu. Baca, pahami, amalkan. Maksudnya apa? Baca, pahami. Dari apa yang kalian baca di dalam kitab kalian itu, kata Allah, baru diamalkan. Bagaimana pengamalannya ya Allah? Wa aqimus shalah. Tegakkanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat. Begini cara mengartikannya Bunda. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan dengan pemahaman yang benar dan juga dengan bacaan yang benar, maka outputnya baru akan benar. Sholat ini akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Output. Kita sekarang kebanyakan sholat mah sholat, tapi maksiat jalan terus. STMJ. Sholat mah sholat, habis sholat masih ngomongin orang di grup WhatsApp. Sholat mah sholat, masih sempat kemudian komentarin orang. Subhanallah. Sempat kemudian komentarin yang namanya sosial media orang. Subhanallah. Usikum wa nafsi taqallah. Sholat mah sholat. Iya. Mohon maaf kalau ada kesamaan tokoh dan kejadian. Ini nggak ada pesan dari siapa-siapa ya, nggak ada. Saya baru kali ini juga kesini di depan Bunda sekalian, nggak ada. Jadi intinya adalah sholat itu harus dengan pemahaman dan bacaan yang benar. Kita coba akan merubah dulu cara sholat kita. Maksudnya bagaimana? Lihat Bunda. Sholat mempunyai 5 faedah yang langsung bisa kita rasakan pada saat kita melakukan dengan baik dan benar. Ada 5. Yang pertama, apabila seseorang sholat dengan benar, paham dengan apa yang dikerjakannya, bacaannya, dan juga benar dalam membacanya, maka satu, dia akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
Orang yang sholatnya benar, maka dia akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Karena sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ini satu. Jadi orang habis sholat langsung dia teringat akan dosa-dosanya, dia akan teringat akan kesalahan-kesalahannya, kesalahan dia bukan kesalahan orang. Kita kadang-kadang ya sholat gara-gara sebel sama orang. Sholat 2 rakaat, ya Allah, kenapa nih hati sakit banget sama dia ya Allah? Kok dia jilbabnya lebih bagus dari saya ya Allah? Sakit hati saya. Padahal warnanya sama, beda-beda tipis, kayaknya harganya juga deket itu. Kadang-kadang begitu. Kita melakukan ibadah karena apa? Karena hati kita nggak terima dengan kesuksesan orang lain, dengan kebaikan orang lain, dengan segala macam yang ada. Ya. Sementara pada saat sholat kita harusnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini faedah pertama yang harusnya bisa langsung kita rasakan. Yang kedua, ya, pada saat seseorang melakukan sholat dengan baik dan benar, maka janji Allah, dia akan diberikan kemudahan di dalam hidupnya. Akan diberikan kemudahan di dalam hidupnya. Di dalam Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam surat At-Talaq, surat ke-65, di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiga, Allah berfirman. Ayat kedua, surat ke-65, akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiganya. Di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiganya, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya, di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiganya, Allah akan memberikan apa? Memberikan dia itu kemudahan dalam hidupnya, semuanya, karena dia bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa itu ukuran utamanya adalah sholat, nggak sholat, kan gitu kan? Kalau kita lihat orang yang sholat, wih, ini orang solih banget. 5 waktu dia jalan ke masjid. Setiap 5 waktu dia cepat mengambil sejadahnya, cepat ambil wudhu, kemudian sholat. Pasti kita akan menghukumi orang itu orang yang solih. Ini orang bertakwa pasti kepada Allah. Bisa dipahami ini ya? Ya. Yang kedua, yang ketiga, orang yang melakukan sholat dengan baik dan benar, dengan pemahaman yang benar, maka orang ini doanya 2 kali lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya 2 kali lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Ada di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat ke-38 dan 39. Ali Imran ayat 38 dan 39. Allah berfirman, pada saat itu ada seorang hamba bernama Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a. Begitu ya? Ya. Bahwa pada saat itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik-baik. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar doa. Nah di ayat 39 ya Bunda, itu yang menjadi gongnya. Apa itu? Pada saat kemudian Allah utus malaikat. Fanadatsu malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallahu yubashiruka bi Yahya, dan seterusnya. Allah utus langsung malaikat kepada dirinya untuk mengabarkan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang namanya Yahya. Bahkan namanya Allah persiapkan langsung dan diberikan oleh Allah langsung, Yahya namanya. Yang hebatnya Nabi Zakaria ini wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria posisinya masih berdiri dalam sholatnya dalam mihrab. Masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Sholat belum selesai. Doa dalam hati, Allah utus malaikat langsung mengabarkan apa yang dipinta dikabulkan. Bahkan namanya Allah berikan. Hebat, Masya Allah. Kita sholat udah berapa banyak?
Permintaan berapa banyak yang Allah kabulkan? Oh iya, itu dia. Jangan-jangan sholatnya gak beres itu. Gara-gara apa? Ya itu dia. Sholatnya mikir masih kemana-mana. Mikirin masalah-masalah dunia. Padahal pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa? Setelah takbir pertama, Allah haramkan kita untuk ingat urusan dunia. Tapi yang ada apa? Allahu Akbar, dunia. Ingat ayam 2 kilo belum diapa-apain. Ingat anak belum dijemput. Ingat dia macam-macam di sini kan. Tadi lagi ngumpul-ngumpul sama temen yang ngobrol-ngobrol, gak ingat apa-apa. Giliran sholat disuruh ingat Allah, dia ingat yang lain. Jadinya hatinya gak tenang. Maka yang keempat, pada saat hati atau pada saat orang melakukan sholat dengan baik dan benar, maka yang keempat, hatinya akan menjadi jauh lebih tenang. Ini dia. Di mana dalilnya Ustaz? Di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat ke-28. Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat ke-28. Walladzina amanu. Apa itu ayatnya? Dapat ayatnya? Iya. Tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Kan begitu ya? Yaitu walladzina amanu tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang beriman yang hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati akan menjadi tenang, jadi tentram. Hanya mengingat Allah. Ini kita enggak. Kadang-kadang kalau lagi galau, ya, bukan yang ingat Allah, malah setel lagu. Orang lagi galau dengerin lagu. Lagunya yang gimana? Yang galau pastinya. Tambah galau. Orang kalau lagi galau, lihat kata Allah, zikrullah, ingat kepada Allah. Lah kan lagi ngomong sholat Ustaz. Ini kok ngomongin zikir? Sholat itu nama lain dari zikir. Sholat itu zikir yang paling tinggi. Di mana dalilnya? Di dalam surat Toha, surat ke-20, ayat ke-14. Allah berfirman, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ini kata Allah. Sesungguhnya surat ke-20 Bunda. Surat ke-20 Toha, ayat ke-14. Ayat 14 itu tulis di samping surat Ar-Ra'd itu untuk menguatkan surat Ar-Ra'd tadi. Ar-Ra'd ya. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku, maka menyembahlah kepadaku. Wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi sholat itu nama lainnya adalah zikir. Karena sholat itu area kita, sarana kita untuk mengingat Allah. Tapi yang ada dalam sholat kita nggak ingat Allah. Ingat kacamata nggak tahu di mana, ingatnya di sholat. Ingat kemudian dompet keselip di mana, ingatnya di sholat. Itu begitu. Setahun yang lalu ngapain, ingatnya di sholat. Apalagi sakit hati sama pasangan, ingatnya di sholat. Akhirnya nggak ingat sama Allah. Pantas sholatnya gak menimbulkan hati yang tenang. Kalau sholat dilakukan dengan baik dan benar, maka hati menjadi tenang. Ini yang keempat. Terakhir yang kelima, apabila sholat dilakukan dengan baik dan benar, maka Allah akan anugerahkan keistiqomahan di dalam dirinya. Istiqamah. Istiqamah ini anugerah dari Allah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk istiqamah. Sementara istiqamah itu adalah hadiah dari Allah. Dari mana dalilnya? Di dalam surat Fusilat. Fusilat, surat ke-41. Ayat ke-30. Surat ke-41 ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka mencoba untuk istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah turunkan malaikat-malaikat untuk menjaga keistiqomahannya. Kalau malaikat sudah jaga keistiqomahannya, maka lihat statement dari Allah, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian terhadap surga yang sudah dijanjikan atas kalian. Bahkan di ayat selanjutnya dahsyat lagi, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, kata Allah. Kami, kata Allah, kami adalah aulia bagi kalian, penolong, teman baik, pelindung, kan begitu ya? Makna aulia luas lah. Kalau Allah udah jadi teman baik, udah jadi penolong, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, kata Allah. Silakan, apa yang kalian mau ambil, apa yang mau kerjakan, tenang. Nuzulan min ghafur rahim, sebagai tanda penghormatan dari yang maha mengampuni dan maha penyayang. Ya Allah, ini adanya di mana? Di sholat, bukan di yang lain-lain. Maka sholat itu menjadi syarat utama. Bahkan sholat ini menjadi syarat utama penghuni surga Firdaus. Surga Firdaus, surga Firdaus itu kan tahu insya Allah semuanya bunda ya, syarat-syaratnya insya Allah. Semua mau surga Firdaus? Masya Allah. Coba siapa yang mau masuk surga Firdaus tolong angkat tangannya, saya mau lihat. Masya Allah. Ya, yang ragu-ragu mungkin mampir dulu ke sebelah. Baik, semua mau ya? Secara cepat, sekali lagi uji coba kecil-kecilan aja, kecil-kecilan bunda, untuk pengen tahu nih pengennya kita segimana. Kalau saya tanya mana yang mau masuk surga Firdaus, tolong angkat tangannya segera, mohon ya, ini ujian kecil-kecilannya. Siapa yang mau masuk surga Firdaus? Oh Masya Allah semuanya. Baik, siapa yang mau masuk surga pulang dari sini? Mana tangannya? Usikum wa nafsi, kok hilang tangannya? Ada yang udah ngangkat diturunin lagi. Astagfirullah, baru sadar Ustaz. Ya Allah, syarat masuk surga mati. Lah orang beriman gak usah takut tentang kematian, kata Allah kan jelas tadi. Allah yang jadi pelindung, jadi penolong, jadi teman baik. Kita masih ragu kadang-kadang sama Allah. Bukan ragu Ustaz, banyak dosa, tawatu ini. Jangan sampai kalau dipanggil sekarang belum selesai, kan begitu ya? Iya, itu tandanya masih ada iman. Imannya sudah benar bunda. Kok sudah benar Ustaz? Iya, tanda orang beriman kata Rasulullah itu tandanya hatinya berada dalam keadaan roja dan khauf. Hatinya di tengah-tengah. Roja itu penuh harapan, optimis. Khauf itu takut. Takut amal ibadah yang dikerjakan selama ini itu Allah belum terima. Tapi dia yakin bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi hati kita di antara itu. Baina roja wa khauf. Antara roja dan khauf. Antara berharap namun ada kekhawatiran, ada ketakutan. Nah bunda itu udah benar ya, aduh gitu ya, itu berarti benar itu ya, benar-benar takut mati. Nah bunda, ini adalah 5 faedah yang bisa kita yang bisa kita rasakan pada saat sholat kita benar. Kita cek, sholat kita sudah benar atau belum? Cek dengan cara ini 5 ini barometernya udah ada belum dalam diri kita? Kita udah istiqomah belum? Kita kemudian sudah merasakan ketenangan belum? Kita sudah kemudian merasakan hidup kita jadi jauh lebih mudah. Lagi sulit sholat, ambil sholat, selesai sholat, ya Allah tenang, benar jalan keluarnya ini. Karena Allah langsung berikan jalan keluarnya. Doa kita sudah lebih cepat belum Allah kabulkan. Masya Allah. Dan kemudian Allah berikan keistiqomahan di dalam diri kita. Kalau ini semua sudah ada, berarti sholat kita sudah benar. Tapi kalau belum, baru salah 2 atau salah 3, tinggal kita cari di mana salahnya. Kalau 5 ini belum ada semuanya dalam diri kita, biasanya gara-gara 3 hal. 5 gara-gara 3. 5 belum ada gara-gara 3. 3 hal ini apa? Yang pertama, sholatnya gak khusyuk.
Kalau 5 ini belum dapat, satu penyebabnya sholatnya tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk disebabkan karena yang kedua. Apa itu? Karena dia tidak paham dengan bacaan yang dibaca oleh dirinya. Dia hafal tapi nggak paham. Hafal tapi nggak paham. 2, dia nggak paham. Atau yang ketiga, dia mencoba khusyuk, dia kemudian paham. Tapi yang ketiga, dia buka celah bagi syaitan untuk menghancurkan sholatnya. Ini bagaimana caranya setan menghancurkan sholat kita? Setan itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 666, itu ternyata setan ada 2 pada saat mengerjai. Oh, jelek banget bahasanya itu. Saat ngerjain kita, saat mengganggu. Saat mengganggu kita, itu setan ada 2 itu. Setan punya 2 nama. Yang pertama namanya Walhan, yang kedua namanya Khanzab. Walhan wa Khanzab. Siapa ini? Kita kenalan sama setan hari ini. Ya. Walhan yaitu setan yang mengganggu kita di tempat wudhu kita. Setan yang ganggu di tempat wudhu. Bunda kalau wudhunya terburu-buru, itu akibat walhan yang ganggu. Sholat di masjid lagi wudhu, tiba-tiba muadzin udah mengatakan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah begitu. Itu kira-kira otomatis wudhu kita jadi lebih cepat apa lebih lambat? Cepat. Kadang-kadang kaki gak inget digosok lagi, tapi dikucurin air. Ini ceng gitu ya, ini pancuran di kaki. Tuhaga. Itu mana mina dikepret itu. Tuhaga. Emang kalau bunda nyuci begitu? Enggak kan? Nyuci kan gosok biar hilang kotorannya. Sama, kaki digosok. Perintah Quran dicuci, perintah dalam hadis dicuci, dimasukkan di sela-sela jarinya itu juga digosok. Untuk apa? Debu-debunya hilang. Itu dia. Walhan bisik-bisik. Kadang-kadang kita habis wudhu nggak langsung ke tempat sholat, ngobrol sama temen. Bang, temen ngomong, udah wudhu belum? Udah belum ya tadi ya? Udah belum ya? Ini walhan. Bisa dipahami ya? Walhan. Wudhunya beres, selamat, datang ke tempat sholat. Seret, duduk. Qomat dikumandangkan, berdiri dia. Imam membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat dia mengucapkan takbir, maka ada syaitan namanya Khanzab, bisik-bisik di telinganya. Khanzab, pakai kha, Khanzab bisik-bisik, uzkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya, ingat setahun yang lalu ya, ingat di depan portal pakai baju biru, pakai payung, subhanallah ya. Lengkap, pokoknya ingat pada saat itu Khanzab. Jangankan di rumah, jangankan di masjid sini, di Masjidil Haram Khanzab juga masuk itu. Masuk. Jadi ini memang betul-betul. Gimana caranya kalau gitu Ustaz? Pada saat sebelum sholat biasakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung dari godaan dan bisikan serta hembusan-hembusan syaitan. Ya, syaitan hembus-hembus ke sini, ya. Kadang-kadang hembusnya kapan? Waktu tahiyat juga hembus-hembus itu. Lagi kita tahiyat mubarakatus salawat. Di sebelah kita akhirnya nggak lihat telunjuk kita, lihat telunjuk dia. Goyang-goyang. Akhirnya imam tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini. Baca kadang-kadang lihat telunjuk orang goyang-goyang. Ini jadinya itu dia Khanzab, bunda, Khanzab. Bahkan nanti nih, lihat pada saat sholat asar, insyaallah, ya, Allahu Akbar, dia langsung, kata Ustadz ada setan namanya Khanzab nih lagi nggak tergoda. Padahal itu Khanzab lagi bisik-bisik, ingat gue, begitu tuh. Dia bisik-bisik sama Khanzab, akhirnya dia kepikiran Khanzab aja. Mustikum wa Allah. Ini, ya, maka hadirkan. Oleh karena itu khusyuk dalam sholat. Khusyuknya bagaimana caranya? Yaitu pahami bacaan-bacaan yang kita baca. Paham itu bukan hanya hafal, tapi dia paham dengan hakikat gerakan-gerakannya, makna bacaan-bacaannya. Sehingga penting Bunda,
diadakan daurah sholat. Jangan malu. Kadang-kadang kita kan udah tahu, udah paham kok sholat, udah paham. Kita bilang udah paham, tapi nggak tahu gerakan salam ke kanan ke kiri itu ada di dalam hadis apa. Nah, ini dia kan? At-tahiyatul itu ada di dalam hadis apa? Kitab yang mana? Nomor berapa? Ini. Karena apa? Ya diajarinnya gitu Ustaz. Pokoknya itu. Sekarang ribut antara yang sekolah di tempat satu dengan sekolah yang tempat lain. Kamu iftitahnya apa? Allahu Akbar kabir. Walhamdulillah kasar. Gak sunnah. Bos. Kok bisa? Iya. Yang sunnah itu Allahumma ba'id baini wa baini. Padahal sebelum beda sekolah aja itu mah. Boleh nggak pakai Allahu Akbar kabir? Boleh. Dan kita dulu diajarkannya Allahu Akbar kabir nyambung kan? Inni wajjahtu wajhiya, itu doa iftitah yang berbeda. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, khalas. Selesai itu. Itu iftitah satu. Yang kedua baru ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Dan selanjutnya itu doa iftitah yang berbeda. Baru ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga berbeda. Boleh nggak digabung-gabung? Mau baca tiga-tiganya silahkan. Panjang, baca semuanya nggak apa-apa. Paling ditinggal sama imam. Oleh karena itu kalau ia sunnah ingin menghidupkan sunnah, menegakkan sunnah, dikombain bunda. Saya mau sholat wajib bacanya Allahumma ba'id baini. Sholat qobliyah ba'diyah Allahu Akbar kabir. Karena waktunya sempit. Ya. Tapi sholat malam pada saat saya menghadapkan wajah ini ke langit untuk berhadapan dengan Allah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saat orang-orang tidur, aku hadapkan wajah ini ke hadapan Allah yang menciptakan langit dan tuh gemeteran merinding sampean. Kalau kita paham itu jadi begitu. Karena apa? Segala sesuatu yang kita baca penuh dengan makna, nyambung hati kita sama Allah. Nyambung. Ini kata Allah, ini hambaku, paham dia. Turunkan rahmat wahai malaikat. Turunkan keberkahan bagi dirinya. Turunkan ampunanku bagi dirinya. Masya Allah. Paham dia. Penting. Mungkin nanti bisa dilakukan itu daurah sholat. Jadi dari awal sampai akhir, plus bacaannya, plus gerakannya, plus hadis-hadisnya, plus perbedaan-perbedaan mazhabnya. Jadi kita nggak ribut antara satu dengan yang lain. Kalau sudah paham, baru beres sholat kita. Plus diuji Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah nggak beres, maka sholatnya nggak diterima. Karena baca Al-Fatihah itu masuknya dalam rukun bunda. Dalam rukun dia, bukan wajib, bukan sunnah. Masuknya rukun. Kalau rukun gak beres, maka sholatnya gak sah kan? Gak sah sholatnya. Penting, ini masukkan saja. Masukkan, kalau ada daurah sholat. Masya Allah. Biasanya itu 2-3 kali pertemuan. Kalau mau jadi satu pertemuan, ya berarti 4 jam. 4 jam dari awal sampai akhir. Tergantung, habis itu beres, enak, sholat kita tenang, ya kita yakin Allah akan terima. Baru kemudian kita mengatakan ini lembaran baru dalam ibadah-ibadahku. Masya Allah. Ini lembaran baru dalam kehidupanku ke depannya. Ini lembaran baru diriku agar aku dapat menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Sikmu ya nafsi taqallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Mas Yogi sebagai pembawa acara. Tafadhol masykur. Ya,